pengajian di medsos, menyimak ceramah di medsos, jadikan itu pelengkap, jangan pokok, jangan pelengkap aja. Kalau nasihat ambil, jangankan yang ngomong ini seorang ustadz, pemain bola dunia nyampein nasihat hikmah, aku tidak akan mengalahkan ibuku daripada siapapun, itu kan hikmah, berarti ambil dari siapapun. Kalau hikmah, al-hikmah dhalatul mu'min, hikmah kata-kata bijak, kata-kata hikmah itu adalah milik orang mukmin yang hilang. Bisa jadi kita temu di si fulan, ketemuin di si fulan, ambil, silahkan, nggak dilarang sama Rasulullah SAW, sama ulama nggak dilarang. Tapi kalau untuk berkiblat, berpatokan, make banget, lagi butuh hukum pakai, nah itu lihat-lihat. Kalau untuk kebutuhan pokok, lihat-lihat, harus betul-betul guru yang dilihat-lihat tadi itu, dan dipelajari betul-betul siapa orangnya, jangan sembarangan. Kemudian apakah bisa dianggap murid kalau kita misalnya ada ulama-ulama yang sudah pasti. Saya pun tadi di jalan sambil di mobil saya simak ceramahnya Daurah Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur, Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yang muridnya Abdul Qadir Ahmad tadi. Saya simak sambil jalan karena luar biasa beliau itu. Habib Umar bin Hafidh, Habib Zain, pokoknya siapa yang ulama-ulama memang sudah kita kenal, kita simak. Gimana tuh kalau kita ngaji? Ini saya rasa sudah sering disampaikan ya. Kalau kita baca, kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu, bagaimana Habib kalau kita baca kitabnya Imam Haddad, apakah saya jadi muridnya Imam Haddad, begitu kira-kira. Kalau saya baca kitabnya Imam Ghazali, apakah kita bisa jadi dianggap muridnya Imam Ghazali, begitu kan? Ya kan? Kalau zaman dulu kan kitab media transfer ilmu dari orang yang beda zaman atau beda tempat. Kalau zaman sekarang transfer ilmu kita bisa dapetin bukan cuma lewat kitab, tapi lewat medsos. Ketika kita mengikuti dia, menjalani, punya ta'alluq, apakah kita kemudian termasuk menjadi murid dia? Ya, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad sendiri mengatakan bahwa Al-Imam Al-Ghazali itu dijuluki dengan Abu Sadah. Apa Abu Sadah? Ayahnya para habaib, ayah ideologi para habaib. Para habaib itu banyak berguru kepada Imam Ghazali dengan mempelajari kitab-kitabnya, sehingga banyak para habaib yang kemudian terangkat derajatnya, menjadi bersih jiwanya, kan mempelajari ilmu tazkiyatun nafs atau tasawuf yang ada di dalam kitab-kitabnya Ghazali, dibaca, dipakai, diamalin, sehingga kita menjadi muridnya beliau-beliau. Kita membaca kitab Imam Haddad, kita pakai, kita amalin, kita menjadi pengikut dan muridnya Al-Imam Al-Haddad. Ini sama kasusnya, zamannya beda, jaraknya beda, tapi hanya disampaikan dengan media tulisan. Kalau sekarang medianya lebih canggih lagi, mungkin teknologi, ya, maka melihat kepada keterangan itu termasuk, selama kita betul mengikuti, terus juga kita betul-betul menjalani. Tapi catatan yang penting adalah, ini yang perlu diingat ya, bedanya orang dulu mendapatkan ilmu lewat kitab, kemudian kita menjadi muridnya Habib Abdullah Haddad, muridnya Imam Ghazali, muridnya Imam Bukhari, dengan membaca kitab-kitab beliau. Mereka itu memang mengkajinya, belajar penuh akhlak, dengan wudhu, pakai baju yang bagus, duduknya rapi, pakai pakaian yang bagus, baca kitabnya, jadi manfaat. Nah, kalau medsos sekarang kadang-kadang sambil ngangkat kaki sebelah, sambil nonton begini, nggak punya wudhu, sambil ngerokok, ya habis itu nggak. Itulah bedanya ya. Nggak semua yang belajar di medsos itu kemudian dapat ya barokah, tentu beda begitu. Nah, maka dari itu kalau memang betul-betul mau seperti itu, ya jalani adabnya. Makanya saya pernah ada satu kajian, karena berhalangan waktu itu Covid kan, waktu itu Covid. Jadi Habib supaya nggak putus ta'lim, gimana kalau kita pakai virtual aja ya, khair ta'lim virtual. Saya rapi, pakai baju rapi ya, saya ngajar rapi, pakai wudhu, saya ngajarin kitab begini. Terus saya lihat ini yang ngajinya salah-salah, ada yang sambil duduk begini sambil ngomong. Saya bilang cukup sekali, nggak ada lagi ngaji, ilmu mahal. Saya bilang nggak bisa ente dapat ilmu kayak begitu, anak bilang. Tapi kalau buat hikmah, ambil masukan-masukan, kata-kata indah, ya itu bebas. Itulah bedanya barokahnya ngaji langsung sama ngaji pakai medsos atau ngaji pakai kitab gitu. Tapi bisa dapat barokah, yang penting benar-benar waktu lagi nontonnya rapi gitu, pakai wudhu, simaknya Allah, walaupun ini medianya teknologi, sinyal, saya pakai wudhu ya Rob, saya niat mau belajar, dicatat, dihafalin, dicatat, bisa dapat barokah seperti itu. Jadi kembali ke kitanya.